Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Amir Matika, masih bersama MGMP Musyawarah Guru Mata Pelajaran Matematika SMP Kabupaten Klaten. Kali ini kita akan sampaikan, pelajari bersama pembuktian teorema Pitagoras, khususnya bagi siswa kelas 8. Mari kita ikuti 5 pembuktian teorema Pitagoras. Baik, apa itu teorema Pitagoras? Kita perhatikan kalau ada segitiga siku-siku. Jadi pada setiap segitiga siku-siku berlaku bahwa luas persegi dengan sisi hipotenusa atau sisi miring sama dengan jumlah luas persegi dengan sisi dari sisi siku-sikunya. Maksudnya kalau terdapat segitiga siku-siku yang berwarna biru ini dengan panjang sisi siku-siku A dan B, sisi miringnya atau hipotenusanya panjangnya C, maka luas persegi dengan sisi C, yaitu C kuadrat, itu akan sama dengan jumlah persegi yang panjang sisinya A dan B, sehingga A kuadrat luas perseginya, yang sisinya B kuadrat, sehingga berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau kuadrat sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Oke, bagaimana pembuktiannya? Kita ikuti berikut ini. Pembuktian yang pertama, kita perhatikan segitiga siku-siku yang berwarna biru dengan panjang sisi miringnya C, kemudian panjang sisi siku-sikunya A dan B. Luas persegi yang berwarna kuning karena panjang sisinya C, yaitu C kuadrat, sedangkan luas persegi dengan panjang sisi A yang berwarna merah itu luasnya A kuadrat, sedangkan persegi yang berwarna coklat luasnya B kuadrat karena panjang sisinya B. Akan kita buktikan apakah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Bukti yang pertama, kita tutupkan, ya, pindahkan ini persegi merah ke daerah persegi yang berwarna kuning. Ya, kita tutupkan. Masih tersisa ini ya, yang berwarna kuning. Kemudian persegi yang berwarna coklat kita coba untuk menutupi yang berwarna kuning. Ya, masih tersisa, kita tambahkan masih, ya, ternyata kita lihat bersama bahwa luas persegi yang berwarna kuning ternyata sama dengan luas persegi yang berwarna merah ditambah luas persegi yang berwarna coklat. Ya, ternyata ditutupkan pas, ya. Jadi luas persegi yang merah dan yang coklat dengan tepat bisa menutupi luas daerah persegi yang berwarna kuning, sehingga luas persegi yang berwarna kuning sama dengan luas persegi yang berwarna merah ditambah luas persegi yang berwarna coklat. Luas persegi yang berwarna kuning tadi C kuadrat, sedangkan yang merah tadi A kuadrat karena panjang sisinya A, kemudian yang coklat tadi panjang sisinya B, luasnya B kuadrat, sehingga C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Terbukti. Sekarang pembuktian yang kedua. Oke, ini sebuah persegi yang berwarna pink, ya. Kemudian ini terdapat segitiga siku-siku dengan panjang sisi A dan B siku-sikunya, sisi miringnya panjangnya C. Kemudian sini terdapat juga sama segitiga yang sama, yang kongruen, berwarna kuning dengan panjang sisi yang sama dengan ini segitiga kuning yang pertama, ya. Kemudian ini juga segitiga kuning yang sama juga besar ukurannya, demikian ada 4, ya. Jadi ini panjangnya di sini B, ini A, ya, sehingga luas yang berwarna kuning, persegi yang berwarna kuning, karena panjang sisinya C, maka luasnya adalah C kuadrat, ya, yang berwarna pink. Nah, yang berwarna ini luasnya C kuadrat. Kemudian sekarang kalau kita geser, ya, tadi
dari sini ya. Nah, segitiga sini kita pindahkan, kita tempelkan ke segitiga kuning yang pertama tadi ya. Oke. Kemudian segitiga kuning yang ini kita geser ke kiri ya. Pas kemudian yang bawah kita tarik ke atas. Oke, sekarang bisa kita lihat persegi yang berwarna kuning tadi, yang luasnya C kuadrat tadi, sekarang yang berwarna kuning menjadi dua persegi. Persegi yang pertama dengan panjang sisi A, sehingga ini luasnya A kuadrat. Sedangkan persegi pink yang kecil ini dengan panjang sisi B, maka ini luasnya B kuadrat. Sehingga luas daerah yang berwarna pink itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, berarti kalau tadi semula luasnya C kuadrat, sekarang luasnya ternyata A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga bisa disimpulkan bahwa C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, karena luas daerah yang sama yang berwarna pink tadi. Inilah yang disebut dengan teorema Pythagoras. Terbukti. Ini pembuktian yang kedua. Oke, pembuktian yang ketiga. Kita perhatikan terdapat persegi yang besar ini berwarna merah dan kuning ya. Kemudian misalkan ini panjangnya A, kemudian ini panjangnya B, maka ini C ya. Panjang yang kuning ini, persegi kuning. Nah, sisi miring segitiga merah ini ya. Kemudian ini panjangnya A, kemudian ini B, ini panjangnya A, ini panjangnya B, ini panjangnya A, ini panjangnya B. Sedangkan ini sama C ya. C. Oke. Kita perhatikan segitiga siku-siku merah itu sisi siku-sikunya A dan B, sisi miringnya C. Apa kita berlaku nanti teorema Pythagoras? Kita perhatikan bahwa luas persegi yang besar ini, yang terdiri dari merah dan kuning ini, sama dengan luas dari persegi yang kuning ditambah 4 segitiga yang berwarna merah. 4 segitiga yang berwarna 1, 2, 3, 4 ya. Yang kuning ditambah yang merah, ada segitiga, 4 segitiga. Kemudian segitiga yang besar yang merah dan kuning ini, perseginya ini panjang sisinya A ditambah B, berarti luasnya A ditambah B pangkat 2. Ini A plus B pangkat 2, ini luas persegi yang besar ini. Sama dengan luas yang kuning, karena panjang sisinya C, maka luasnya adalah C kuadrat ditambah 4 kali luas segitiga yang merah. Luas segitiga yang merah, segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya A dan B ya, tingginya B ya, alas dan tingginya A dan B, maka A kali B. Sehingga ini kalau kita urai ya, aljabar ya, A kuadrat ditambah 2 kali A kali B, 2AB ditambah B kuadrat, sama dengan ini C kuadrat ini, kemudian 4 kali setengah itu 2 ya, setengah dari 4 2, A kali B AB, sehingga 2 AB. Kita perhatikan ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ada suku 2AB. Nah, sama-sama kita kurangi 2AB, ruas kiri dan ruas kanan, sehingga ruas kiri tinggal A kuadrat ditambah B kuadrat, ruas kanan tinggal C kuadrat. Maka terbukti bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ya. Oke, jadi kuadrat, jumlah kuadrat sisi siku-sikunya sama dengan kuadrat sisi miring. Ini teorema Pythagoras. Pembuktian yang ketiga selesai. Kita coba pembuktian yang keempat. Kita perhatikan terdapat persegi ya, persegi yang besar ini yang berwarna biru ya. Kemudian di tengahnya terdapat persegi yang berwarna kuning. Panjang ini A itu sini sampai sini ya. Ini panjangnya A, kemudian panjangnya B itu dari sini. Nah, jadi segitiga siku-siku, ada 4 segitiga siku-siku yang berwarna biru, panjang sisinya A dan B siku-sikunya. Kemudian ini C. Nah, C ini sisi miringnya ya. Ini tadi panjangnya adalah C.
kemudian ini panjangnya A, sini sampai sini A. Nah, kemudian panjangnya kok B dikurangi dari mana? B dikurangi A itu, nah ini panjangnya kan B dari sini. Sini itu sama dengan ini. Nah, ini panjangnya B, ini juga panjangnya B. Padahal sini sampai sini panjangnya A, maka di sini panjang sisi persegi yang kuning itu B dikurangi A. Ini juga B dikurangi A, ini juga B dikurangi A. Sehingga dari gambar ini luas persegi besar ini yang terdiri dari warna biru dan kuning itu adalah sama dengan luas dari persegi yang berwarna kuning ini dengan sisi B min A ditambah 4 kali segitiga yang berwarna biru, 4 segitiga biru. Nah, ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang luas persegi yang besar. Nah, ini karena sisinya C, berarti luasnya C kuadrat. Kemudian yang berwarna kuning B min A panjangnya, berarti luasnya B min A pangkat 2. Nah, B min A pangkat 2 ditambah 4 kali luas segitiga yang biru, 4 kali setengah alas kali tinggi ya. Alas kali tingginya adalah panjangnya A dan B ya, A dan B, sehingga diperoleh C kuadrat sama dengan ini, kalau diurai B min A kuadrat, B kuadrat dikurangi 2 kali B kali A, 2AB ditambah A kuadrat, kemudian ditambah 4 kali setengah, itu 2 A kali B AB. Kita perhatikan ini min 2AB, ini plus 2AB, sehingga kalau dijumlahkan menetralkan 0 ya. Ini min 2AB, ini plus 2AB, habis 0, sehingga tinggal ruas kanan adalah B kuadrat ditambah A kuadrat, ruas kirinya C kuadrat. Nah, C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. Kita perhatikan pada segitiga siku-siku dengan sisi siku-sikunya A dan B, sisi miringnya C, maka berlaku C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. Terbukti bahwa ini merupakan teorema Pythagoras. Baik, kita lanjut pembuktian yang kelima. Kita perhatikan ini terdapat segitiga siku-siku ya. Panjang sisi siku-sikunya A dan B, sisi miringnya C. Nah, ini sudut siku-sikunya di sini, ini sudut beta, ini alfa. Sekarang kita buat segitiga siku-siku yang sama. Ya, kita buat posisinya demikian. Ya, ini panjangnya ini sama dengan A, ya, di sini A. Ya, kemudian di sini panjangnya B, sisi miringnya adalah C sama. Oke. Kemudian tentu saja sudutnya, sudutnya di sini alfa sama dengan ini ya, di sini sama dengan ini sudutnya beta. Oke, kalau ini kita hubungkan dengan garis, maka ini siku-sikunya di sini. Nah, ini yang berwarna pink, ini adalah segitiga siku-siku dengan panjang sisi C. Sekarang kita perhatikan gabungan tiga segitiga ini membentuk bangun trapesium. Nah, maka bisa kita tuliskan luas trapesium sama dengan 2 kali luas segitiga yang kuning karena ini sama segitiganya, ditambah 1 segitiga yang berwarna pink. Jadi luas trapesium sama dengan 2 kali luas segitiga kuning ditambah luas segitiga pink yang berwarna pink. Kita ingat luas trapesium itu ya, setengah jumlah sisi jajar, sisi jajarnya A dan B. Jadi setengah A kali B, A tambah B ya, jumlah sisi jajar, kali tingginya. Nah, tinggi trapesiumnya ini A ditambah B juga ya, A ini B ya, sehingga A ditambah B ini tinggi trapesiumnya sama dengan 2 kali luas segitiga kuning. Luas segitiga itu setengah alas kali tinggi yang berwarna kuning, alas dan tingginya adalah A dan B, maka setengah A kali B ditambah setengah segitiga yang pink, sisi siku-sikunya alas dan tingginya C semua, sehingga setengah kali C kali C. Kita peroleh ini setengah
A plus B kali A plus B itu diperoleh A kali A kuadrat, A kali B AB, ini B kali A juga AB, sehingga 2AB ditambah B kali B pangkat 2 sama dengan 2 kali setengah 1, sehingga 1AB atau A kali B AB ya. Kemudian ditambah setengah C kali C kuadrat. Nah sekarang agar mudah, tidak dalam pecahan, semua kita kalikan 2. Kalau dikali 2, sehingga setengah kali 2 1, sehingga hasilnya yang di dalam kurung saja, A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ini dikali 2 menjadi 2AB, ini dikali 2 kali setengah 1, sehingga 1C kuadrat. Nah sekarang sudah dalam bentuk tidak pecahan. Sama-sama kita lihat ruas kiri, ruas kanan sama-sama ada suku 2AB, sama-sama kita kurangi 2AB, ruas kanan juga kurangi 2AB, sehingga yang tersisa luas kirinya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat, luas kanannya C kuadrat. Terbukti berlaku teorema Pythagoras. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya sama dengan kuadrat sisi miringnya. Oke, demikian pembuktian teorema Pythagoras dengan 5 cara. Sebenarnya banyak sekali cara pembuktiannya, untuk kita sampaikan cukup 5 saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Tetap setia di channel Ambermatika. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.